Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah dari Universitas Yarsi, jurusan Akuntansi semester 5. Video ini adalah jawaban ujian tengah semester saya di tahun akademik 2021. Di soal telah disediakan neraca saldo dari PT FEB Yarsi periode 31 Juni 2019. Ini ada kode, nama akun, dan saldo, di mana totalnya sebesar 189.625.000. Nah, di sini juga ada daftar kode bantu dari PT FEB Yarsi periode 31 Juni 2019, di mana daftar kode bantu ini adalah daftar nama-nama toko yang memberikan pinjaman kepada PT FEB Yarsi ataupun yang diberikan pinjaman oleh PT FEB Yarsi. Nah, ini ada saldo-saldonya. Nah, kemudian di sini juga ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT FEB Yarsi selama bulan Juli 2019. Nah, saya diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam siklus akuntansi dari mulai pembuatan menu utama pun kode bantu sampai dengan laporan posisi keuangan. Nah, langsung aja kita ke Excel-nya. Di sini saya membuat 9 sheet menu, 9 sheet, ada menu utama pun sampai dengan laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang pertama kita membuat menu utama. Langkah pertama itu kita masukin gambar background seperti ini. Itu caranya ke menu insert, terus kita klik picture, terus kita pilih gambar yang kita inginkan sebagai background. Terus kita kasih judul Excel Accounting. Ini kotaknya itu caranya ke menu insert, terus kita pilih shape, terus kita pilih yang kotak ini. Begitu juga dengan nama perusahaan dan periode, caranya sama dengan membuat judul Excel Accounting. Kemudian saya akan membuat 9 menu. Langsung aja kita copy dari judul ini. Kemudian kita sesuaikan dulu kotaknya. Nah, kemudian tulisannya kita hapus. Terus kita bisa copy lagi menjadi 9. Nah, terus kita bisa langsung CTRL, kita klik, terus kita copy, kita paste, kita sesuaikan, kita paste lagi, kita sesuaikan. Nah, kalau udah, terus kita masukin nih 9 menu yang itu. Ada akun, kemudian ada kode bantu, terus zona umum, besar bantu, neraca saldo, neraca lajur, terus laba rugi, kemudian ada laporan posisi keuangan dan posisi keuangan. Nah, kemudian kita bisa langsung sesuaikan tulisannya. Kita kecilin, terus kita tengahin, kasih. Nah, kemudian kita masukin link ke dalam 9 menu ini, klik kanan, hyperlink, plus indeks dokumen. Nah, itu kan menu akun ya, jadi kita masukin yang sheet akun. Kode bantu juga gitu, kita masukin yang kode bantu. Jurnal umum, kita masukin jurnal umum. Besar, pembantu, neraca saldo, neraca lajur, laba rugi, dan juga posisi keuangan. Nah, udah, terus kita langsung bisa klik. Nah, habis pembuatan menu utama, kita lanjut membuat daftar akun. Nah, di sini saya membuat daftar akun, itu kita copy dari soal
yang udah disediain ini, tapi kita tambahin dengan pos saldo dan pos laporan. Nah, ini kita isi dengan data validation. Langsung aja ke menu data validation. Pos saldo itu debit dan kredit. Jadi kita debit, titik koma kredit, titik koma strip. Udah, kita klik OK. Kita sesuaiin, yang kredit itu kan akumulasi penyusutan gedung ya, sampai dengan modal itu kredit. Kita ganti dulu. Nah, price itu tetap debit, penjualan itu kredit, jadi kita ganti. Nah, pos saldo udah, kemudian pos laporan sama menggunakan data validation, langsung kita ganti. Laporan itu ada neraca dan juga laba rugi. Titik koma strip. Oke. Terus kita pilih neraca, kita tarik. Nah, laporan laba rugi itu isinya penjualan dan beban. Jadi ini kita ubah jadi laba rugi. Nah, kita tarik. Nah, udah. Daftar akun udah sesuai. Kemudian kita lanjut membuat kode bantu. Nah, ini saya copy juga dari soal yang udah disediakan. Nah, untuk statusnya kita isi dengan validation lagi. List unchecklist ignore blank. Nah, status dari kode bantu itu ada piutang dan juga utang. Jadi titik koma utang. Titik koma seperti oke. Nah, ini kita lihat ya. Utang, piutang. Berarti ini utang, kemudian ini piutang. Kita bikin lagi aja. Ini piutangnya. Nah, udah sesuai kode bantunya, kita lanjut ke jurnal umum. Nah, untuk pembuatan jurnal umum ini, pertama kita bikin tanggal, nama akun, keterangan, debit dan kredit. Nah, untuk tanggal kita isi 1 Juli, karena kan neracanya itu 31 Juni ya. Jadi itu adalah untuk selanjutnya, di bulan selanjutnya yaitu 1 Juli. Nah, untuk nama akun dan debit dan juga kredit, itu kita ambil dari sheet akun, kita copy. Kemudian ditambah juga dengan yang di kode bantu. Terus kita copy. Ditambah dengan keterangan, kita masuk ke saldo awal. Nah, udah. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan pencatatan transaksi. Nah, untuk pencatatan transaksi atau jurnal umum, untuk kode akun kita menggunakan data validation dan nama akun kita menggunakan VLOOKUP. Jadi sebelumnya saya udah kasih nama, kode-kode itu saya kasih nama di sini itu kode, kemudian ini daftar akun, di sini kode akun, daftar akun, dan juga yang di kode bantu. Di sini ada kode bantu dan juga ini adalah daftar bantu. Nah, kita bisa lihat di menu formula di name manager. Nah, ini kita close aja. Terus kita lanjut ke transaksinya. Nah, jadi sebelum kita ke transaksi, kita masukin dulu nih kode akunnya menggunakan data validation. Jadi kita ke data, kemudian data validation. Kalau-nya itu list, checklist ignore blank. Nah, source-nya itu kode akun yang udah saya bikin sebelumnya. Oke, kemudian bisa langsung kita garis aja bawah. Nah, kemudian untuk nama akunnya itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu yang kode akun, titik koma, table array-nya itu kita pakai yang daftar akun, kemudian titik koma 2, titik koma false. Tutup, bentar. Nah, ini bisa langsung kita tarik juga. Nah, udah. Kemudian lanjut kita
mengerjakan transaksinya. Di sini ada 1 Juli 2019, pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275. Berarti yang punya itu biaya iklan pada kas. Langsung aja kita masukin 1 Juli. Biaya iklan itu nomor 5103. Kemudian kas itu nomor 10. Oke. Kemudian kita kasih keterangan pembayaran beban iklan. Kita copy aja, langsung kita tarik. Sebesar 275. Keluarga. Kita copy. Kita paste. Kemudian lanjut ke transaksi tanggal 2 Juli 19 diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Berarti kita nerima kas, piutang kita berkurang. Berarti kas pada piutang dagang. Tanggal 2 Juli dan kita tarik, nanti kita bisa rapikan lagi. Berarti kita copy sampai 3 ya, karena ada nama tokonya. Sini kita nerima kas, kemudian piutang. Nah, kemudian di sini kita ganti nih data validation-nya, kita ganti yang kode bantu. Dan juga rumus VLOOKUP-nya di sini kita ganti juga jadi daftar bantu. Oke. Nah, udah, terus di sini kita pilih tadi itu namanya Genta Sanjaya. Genta Sanjaya itu nomor PJB 02. PJB. Oke. Nah, kita tulis di sini diterima pembayaran piutang. Kita copy aja, langsung kita tarik. Sebesar 1.500.000. Terus kita copy. Nah, kemudian lanjut ke transaksinya. Juli 19 dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Berarti asuransi dibayar di muka pada kas. Kita masukin tanggal 8 Juli. Kita copy 2 kali. Terus kita masukin akun asuransi dibayar di muka itu 1103 pada kas. Itu kita tulis pembayaran asuransi 1 tahun. Oke, terus kita tarik sebesar 9.500.000. Kita copy lagi. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 13 Juli 19 membeli perlengkapan dari toko lokal karya sebesar 500 secara kredit. Berarti perlengkapan kantor bertambah, utang dagang bertambah. Berarti tanggal 13 Juli itu kita copy 3 kali. Nah, di sini itu ada perlengkapan. Perlengkapan itu nomor 1105 sama utang itu 2101. Nah, ini kita bisa langsung copy aja ya yang kode bantu, diganti dengan si toko lokal karya itu PBA 01. PBA
ini juga namanya. Nah, udah. Terus kita masukin keterangannya itu membeli perlengkapan kantor secara kredit. Kita tarik sebesar 500.000. Itu agak kita copy. Kemudian toko loka karyanya itu di kredit. Oke. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 19 Juli 19 dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Berarti utang dagang kita berkurang, kas kita berkurang. Berarti tanggal 19 Juli kita copy 3 kali. Nah, berarti di sini itu utang dagang ya 2101. Kemudian kas. Nah, ini kita ganti ya. Jadi kode bantu dan namanya itu PT Graha Muda PBB 002. Ini kita copy. Nah, ini kita tulis membayar utang dagang. Membayar utang dagang. Oke. Kita tarik aja sebesar 1.500.000. Kita copy. Toko karyanya di debit. Oke, terus selanjutnya tanggal 21 Juli dijual barang dagang kepada toko Maria Muda sebesar 7.500.000. Berarti kas kita bertambah, penjualan kita berkurang. Ya benar. Kemudian kita tulis di sini. Tadi tanggal 21 Juli penjualan kita bertambah. Kita copy. Nah, kemudian di sini itu kas itu 101, penjualan itu 101. Nah, kita copy kode bantunya. Itu tadi kita lihat namanya siapa? Karya Muda. Karya Muda itu nomor PJA 02. PJA 04. Nah, di sini kita tulis dijual barang dagang secara tunai. Terus kita copy sebesar 7.500.000. 7.000. Kita copy lagi. Bit. Terus selanjutnya lanjut tanggal 21 Juli diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Berarti kita nerima uang piutangnya berkurang. Berarti di sini tanggal 21 Juli 3 kali. Kemudian di sini kita nerima kas, berarti kasnya di debit, piutang itu berkurang. Nah, di sini kita copy nama tokonya. Nama tokonya itu Yusuf Ananta. Yusuf Ananta itu nomor PJB 01. Nah, di sini kita tulis diterima barang piutang.
tarik sebesar 1.500.000. Udah, kita lanjut. Tanggal 23 Juli dijual barang dagang kepada PT Saraya Makmur sebesar 10 juta kredit. Berarti piutang dagang bertambah, penjualan tambah. Jadi di sini tanggal 23 Juli 3 kali. Nah, piutang dagang bertambah itu di debit, nanti 1102. Kemudian penjualan bertambah di kredit. Penjualan itu nomor 4101. Nah, ini nama tokonya. Nama tokonya itu tadi PT Saraya Makmur. PJA 03. Nah, di sini kita tulis dijual barang dagang secara kredit. Dijual barang dagang secara, kita ganti kredit. Kita tarik lagi sebesar 10 juta. Copy. Di sini duduk. Nah, udah. Kemudian lanjut. Tanggal 24 Juli 19 dijual barang dagang kepada PT Jaya sebesar 3 juta dengan faktur, berarti kredit sama kayak tadi. Sini tanggal 24 Juli kita copy 3 kali. Nah, kemudian di sini piutang 102, kemudian penjualan 41101. Kita copy lagi namanya. Kita copy lagi nama tokonya. Kita lihat tadi itu Jaya Raya. Jaya Raya nomor PJA 01. Di sini sama ya, dijual barang dagang secara kredit. Jadi kita tarik aja sebesar 3 juta. Kita copy. Udah, lanjut ke transaksi tanggal 24 Juli. Tunai berarti kas pada penjualan. Tanggal 24 Juli. Di sini tanggal 24, kita tarik aja. Copy. Nah, di sini kas penjualan. Kita copy. Karya Muda nomor PJA 02. Kita copy lagi nama akunnya. Terus dijual barang dagang secara tunai. Kita tarik aja deh. Sebesar 5 juta. Ya udah, kemudian lanjut ke tanggal 25, diterima pembayaran piutang, berarti kas pada piutang. Tanggal 25. Tadi itu namanya
Putri Ayu. Putri Ayu itu nomor PJB 03. PJB 03. Sudah, terus diterima sebesar 2.500.000. Copy. Terus sini. Kemudian yang terakhir tanggal 28 dibayar utang. Berarti kas kita berkurang, utang dagang kita berkurang di debit. Tanggal 28 Juli. Kas kita berkurang berarti utang ya. Di sini utang itu 2101 utang. Di sini belum ada. Tarik ya. Sini utang pada kas. Kemudian namanya Toko Malika itu nomor PBA 03. Bisa langsung kita copy aja. Kita tulis dibayar utang dagang. Tarik sebesar 250. Oke, kita copy lagi. Nah, udah deh. Nah, transaksi udah selesai. Jurnalnya. Kemudian kita lanjut membuat buku besar pivot table. Sini kita bisa rapihin dulu. Kemudian lanjut ke buku besar pivot table. Nah, untuk membuat buku besar pivot table, di sini saya udah kasih judulnya. Kemudian kita ke sheet jurnal umum yang udah kita bikin sebelumnya. Terus kita blok semuanya. Terus kita ke menu insert. Kita ke pivot table. Nah, ini udah ya, udah ke blok yang jurnal umumnya. Terus kita pilih existing worksheet, location-nya ke buku besar pivot, terus kita ke A7. Oke. Kemudian kita masukin nomor akun ke filter. Terus tanggal sama keterangan ke row. Tanggal, keterangan, kemudian debit kredit itu ke value. Nah, ini masih berantakan, langsung kita rapiin aja. Subtotal, non, layout and print show item labels in tabular form. Oke, nah ini udah rapi, ini kita ganti sum. Oke, kemudian ini juga klik. Oke, nah ini kita jadiin accounting. Udah sesuai aja. Nah, ini udah ya. Nah, ini kita bisa ganti nih jadi tanggal. Nah, udah. Kemudian di sini kita kasih nama akun. Nah, ini cara klik ini saya dapati dari sini. Kita klik mode format. Terus kita pilih custom. Terus pilih yang add bintang spasi titik kutip titik 2 kutip. Klik OK. Ya, terus kita copy ke sini. Nah, kita ganti nih jadi pos saldo dan juga saldo awal. Nah, udah. Untuk pengisian nama akun, pos saldo, dan saldo awal itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu yang all, titik koma daftar akun, titik koma 2, titik koma false, tutup kurung. Nah, kita bisa copy aja. Juga ke saldo awal. Nah, ini kita ganti ya, kita sesuaikan. Terus pos saldo itu dia nomor 3, enter. Saldo awal juga kita sesuaikan dulu. Nah,
saldo awal itu penjumlahan debit dan kredit, jadi 5 ditambah 6. Ini kita copy. Debitnya udah, terus kita tinggal tambah yang kreditnya. 6. Oke. Nah, kita bisa langsung ganti. Nah, di sini juga nih, kasih titik 2 dulu. Custom, terus ke bawah. Ini, oke. Udah. Nah, kita bisa langsung pilih yang akun kas dulu, yang positifnya. Udah, kita ganti akun. Nah, di sini kan belum ada saldonya, jadi kita bisa langsung nambahin nih. Kita ke menu Analyze, kita filter item and set, calculate file. Sini kita tulis saldo. Kemudian formulanya itu debit dikurangi kredit add. Oke. Nah, udah. Nah, jadi kas itu saldonya 106.475. Kita bikin juga yang akun negatifnya atau utang yang di kredit. Nah, langsung bisa kita copy terus kita ganti. Utang itu nomor 2101. Oke. Nah, sini kan minus ya, minus. Jadi ini kita ganti aja. Jadi buka kurung. Cara ke sini, terus warna berformat, custom. Nah, kita pilih yang ini. Bisa tambahin sendiri atau kalau belum, kalau udah ada tinggal klik aja yang buka kurung RT underscore seperti ini. Dan oke. Nah, ini udah. Jumlahnya 7.750. Nah, lanjut, udah buat buku besar, kita ke buku besar pembantu pivot table. Caranya sama seperti buku besar pivot, tapi kita menggunakan kode bantu sama daftar bantu. Jadi kita ke zona umum, kita blok udah, kemudian insert, terus pivot table, kemudian exciting worksheet, location-nya itu kita ke buku besar pembantu pivot table, A7, oke. Nah, untuk pivot table, untuk buku besar pembantu, itu kita masukinnya no akun itu kita masukin ke filter, kemudian tanggal dan keterangan ke row, tanggal, keterangan ke row, dan value-nya itu debit credit. Nah, masih berantakan, kita rapihin lagi. Subtotalnya nonce, layout and print-nya show item label in table form. Oke, udah. Kalau ini kita ganti dulu jadi sum. Ini juga. Oke, terus kita ganti jadi accounting. Nah, udah. Nah, di sini kita ganti lagi nih jadi tanggal. Sama ya kayak buku besar pivot table, cuma di sini kita ganti nih jadi no relasi. Nama relasi. Nah, titik 2-nya juga sama kayak tadi caranya. Kita ganti jadi cost saldo dan saldo awal. Nah, udah. Kemudian ini kita kasih rumus VLOOKUP. Lookup value-nya yang all, titik koma. Nah, table array ini yang kita pakai itu adalah daftar bantu. Kalau buku besar kan daftar akun. Besar pembantu daftar bantu. False. Kita kurung enter. Kita copy aja. Kita ganti lagi, kita sesuaikan. Nomor 3 dan saldo awal itu nomor 4. Enter. Nah, udah. Terus kita langsung bisa coba. Kita coba yang akun piutang dulu ya. Jadi A01. Nah, kita bisa ganti accounting. Nah, kita masukin nih saldonya. Bisa langsung ke sini aja. Centang saldo. Jadi deh. Terus
kita bisa langsung copy yang bagian utang. Kita ganti ya, jadi utang itu PBA01. Nah, ini kita ganti lagi yang di custom, sama kayak pembuatan yang buku besar. For number format, custom, pilih yang ini. Oke. Nah, yang total itu 1.100.000. Nah, habis nanti kita bikin neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita bisa lihat nih balance atau enggaknya yang laporan kita udah bikin. Nah, caranya sama. Jadi kita ke sheet journal, kita blok, ke menu insert, pivot table, kemudian expression worksheet, kemudian locationnya kita pilih yang di neraca saldo. Terus saya mulai dari A7. Oke. Nah, kemudian untuk neraca saldo itu kita hanya perlu masukin nomor ke dalam row, terus juga nama akun ke dalam row, dan saldo. Udah, kita rapihin. Ini bisa langsung kita benerin. Non, layout and printnya, show item lalu in table form. Kemudian ininya Excel, accounting, table. Nah, di sini kita nggak perlu ada kode bank ini, jadi kita hanya perlu kode akun. Jadi kode bank itu kita checklist. Nah, udah, klik OK. Kemudian di sini kita masukin debit dan juga kredit. Ya, terus kita ini kita gedein dulu. Terus kita border. Nah, ini kita tengahin. Nah, udah, terus kita isi nih debit sama dengan yaitu C8. Kita tarik. Nah, yang seharusnya di kredit itu kita pindahin aja akumulasi penyusutan sampai dengan modal. Itu kita pindahin dulu ke kredit. Kemudian penjualan kita pindahin ke kredit. Terus kita bordir lagi. Nah, terus kita jumlahkan dulu menggunakan rumus SAP. Nah, udah balance ya. Totalnya 213875000. Nah, kita nggak perlu ada dari sum of saldo ini, jadi bisa kita unchecklist. Tapi kalau kita unchecklist dia hilang karena kan kita ngambil dari baris yang C ini ya, yang saldo. Jadi kita harus kita blok nih, terus kita CTRL-C, kemudian AP, kemudian S. Terus kita pilih yang value dan OK. Nah, ini kan. Nah, jadi kita bisa langsung unchecklist saldo. Nah, terus kita bisa delete garis ini. Nah, udah deh. Kita buat. Nah, terus langkah selanjutnya itu saya akan membuat neraca lajur. Nah, lanjut membuat neraca lajur. Ini saya sudah membuat formatnya, ada pada akun, nama akun, pos saldo, neraca saldo, pos laporan, laba rugi, dan juga neraca. Untuk kode akun, kita langsung copy aja dari daftar akun. Kemudian nama akun itu menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kolom indeksnya itu nomor 2. Kemudian false, enter. Nah, untuk pos saldo menggunakan rumus VLOOKUP juga. Jadi kita langsung copy aja dari sini. Terus ini kita ganti. Kalau index number-nya menjadi nomor 3, kemudian enter. Nah, kemudian neraca saldo kita isi dengan menggunakan rumus if dan sum if. Langsung aja, if sama dengan if, buka kurung, C6,
sama dengan kutip double kutip titik koma sum if, kemudian range-nya itu kita ke daftar akun, kemudian kita pilih baris A, titik koma, kode akun, titik koma, kita pilih yang baris E, yang debit, terus tutup kurung, kita kurangin, sama ini, kita copy aja, terus kita paste, terus kita tambah, sum if, kemudian kita ke jurnal umum, kita pilih kolom nomor akun, kemudian titik koma, kemudian kita kasih neraca lajur, kemudian kita pilih A6, kemudian titik koma lagi, kita balik lagi ke jurnal umum, kemudian kita pilih enggak baris E atau debit, kemudian tutup kurung, kurang, sum if, kemudian kita ke kolom B atau nomor akun, yang titik koma, terus kita ke shift neraca lajur, kemudian kita pilih A6, titik koma lagi, kita balik lagi ke shift jurnal umum, titik koma, kita pilih yang kolom kredit. Nah, ini jurnal umumnya double, jadi kita hapus. Nah, udah. Terus kita tutup kurung, titik koma, 0, titik kurung. Nah, ini udah. Terus kita langsung ke 2 kali. Udah muncul. Nah, kita isi juga yang kredit sama rumus if juga. If sama dengan tutup kurung, C6 lagi. Kemudian sama dengan kutip. Nah, ini kita ganti ya, jadi kredit. Kutip, kemudian titik koma, sum if. Nah, range-nya kita ke sheet daftar akun, terus kita pilih yang baris A, titik koma, terus A6, kemudian titik koma lagi, kemudian kita baris yang kredit. Nah, terus kita tutup kurung, kita kurangin, kita copy aja. Nah, udah. Terus habis kita copy, kita tambah sum if, kemudian kita ke jurnal umum, terus kita klik nomor akun, kemudian titik koma, kemudian kita kasih neraca lajur, kemudian kita pilih K6, titik koma, balik lagi ke jurnal umum, terus kita pilih kolom yang kredit, kita pilih yang ini. Nah, ini double ya, kita hapus. Udah. Terus kita kurangin, terus kita copy sama yang ini sampai dengan F. Nah, terus kita ganti nih yang F nya itu menjadi yang debit atau F. Kita hapus aja dari jumlahnya, kita pilih yang ini, terus titik koma, 0, titik kurung. Udah, kita klik 2 kali. Nah, ini udah. Bisa langsung kita jumlahin aja, kita tarik aja, terus kita klik yang hapus. Ini juga, ini langsung kita tarik aja dari sini. Nah, ini udah sama ya hasilnya. Kemudian kita lanjut mengisi pos laporan. Nah, untuk pos laporan ini kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi, sama dengan
VLOOKUP, kemudian lookup value-nya itu kode akun, daftar akun. Nah, persoalan itu nomor 4, kemudian false, tutup kurung, enter. Terus kita langsung klik 2 kali aja. Nah, udah. Kemudian kita isi yang laba rugi, bagian debit dulu kita isi dengan cara sama dengan if buka kurung, kita pilih yang F6-nya neraca, terus titik koma sama dengan kutip 2, kita tulis laba rugi, kutip 2, kemudian titik koma, kan ini debit ya, jadi kita yang D6, dan titik koma 0, titik kurung, enter. Nah, udah, terus kita ketik 2 kali. Nah, ini juga sama caranya, sama dengan if buka kurung, kita pilih yang F6, kemudian sama dengan, nah kalau ini juga laba rugi, masih laba rugi, dan kutip 2, titik koma, nah ini kredit, jadi kita pilih yang E6, titik koma 0, titik kurung. Oke, udah. Terus kita isi yang neraca, masih sama yang laba rugi, cuma kita ganti jadi kriterianya itu neraca, sama dengan if, kemudian ininya logical testnya itu yang F6, kemudian sama dengan kutip 2, neraca, kutip 2, titik koma, kita pilih yang D6, titik koma 0, titik kurung. Kita klik 2 kali aja. Kemudian kita isi yang kredit juga, sama dengan if buka kurung F6 sama dengan kutip neraca, kutip titik koma, kemudian bagian kredit E6, titik koma 0, titik kurung. Nah, ini udah semuanya, tinggal kita totalin aja. Kita bisa langsung tarik aja nih sini. Nah, ini kita hapus. Nanti kita lihat selisihnya itu nanti yang akan menjadi laba atau rugi. Jadi ini sama dengan total ini kita kurangin dengan terus kita jumlahin. Nah, ini sama ya, jadi kita bisa langsung ini bisa, nanti dia kesam, jadi kita langsung ini dulu, ini kita kurangin dengan ini sama dengan, nah ini sama ya labanya, ini ditambah ini. Oke. Nah, ini juga sama, terus kita bisa kasih bordiran. Nah, ini kita bisa tulis yaitu laba sebesar, nah ini kita langsung tulis aja 150, 500 ribu. Ini juga 185, 125, 00. Nah, ini kita bisa tulis tambahkan laba sini. Jadi laba yang diperoleh PT FEBRC itu 121.750.000. Nah, lanjut kita bikin laporan laba rugi. Di sini saya udah bikin formatnya. Kode akun ini kita copy dari daftar akun dan nama akun menggunakan rumus VLOOKUP. Masih sama rumus VLOOKUP-nya. Nah, langsung aja kita isi jumlahnya itu menggunakan rumus SUMIF. Nah, langsung aja saya praktekkan, sama dengan SUMIF, kemudian
range-nya itu kita ke neraca lajur, terus kita pilih yang kode akun, titik koma, kemudian kita balik lagi ke laba rugi, kemudian kita pilih yang kode akun ini, kemudian titik koma, balik lagi ke neraca lajur, baru kita pilih laporan laba rugi yang di bagian debit, baru kita jumlahkan dengan laporan laba rugi yang di bagian kredit. Rumusnya masih sama, jadi kita langsung copy aja sampai A7. Nah, baru kita pilih yang laba rugi bagian kredit, tutup kurung, enter. Terus kita bisa copy ke biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, udah. Terus kita totalin dari masing-masing akun. Sum. Kita klik. Oke. Ini juga kita jumlahin biaya-biaya yang dikeluarkannya. Nah, baru laba atau rugi itu kita peroleh dari pendapatan kurang biaya. Jadi, kita kurangin aja langsung. Nah, berarti labanya itu sebesar 121.750. Nah, ini harus sama dengan yang kita hitung di neraca lajur. Lanjut, kita membuat laporan perubahan ekuitas. Ini kode akunnya masih sama. Dari sheet akun, kemudian nama akunnya ada modal indah, price indah, dan laba. Nah, untuk menghitung jumlahnya masih menggunakan rumus sampil. Kemudian range-nya kita ke sheet neraca lajur, kita pilih lagi yang baris kode akun, titik koma, kemudian kita ke ekuitas, kita pilih kode akun, titik koma, kita ke sheet neraca lajur lagi, baru kita pilih neraca yang di bagian kredit, tutup kurung, kita kurangi dengan yang di bagian debit. Jadi kita langsung copy aja sampai A7. Nah, baru kita masukin yang di bagian debit. Enter. Udah, terus kita tarik sampai price. Nah, laba ini kita masukin yang udah kita hitung di laporan laba rugi. Nah, baru jumlah ekuitasnya itu kita jumlahkan. Nah, berarti jumlah ekuitas akhirnya itu sebesar 173.625. Ini setelah ditambah dengan pref dan laba. Lanjut ke penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini saya udah masukin kode akun dan nama akun dari akun aset, kemudian utang dan juga pasifa, ekuitas. Ini dari rumus lookup dan ini dari copy di sheet akun. Langsung aja sama dengan sampil. Range-nya kita ke neraca lajur, terus kita pilih yang kode akun, kemudian titik koma, kita ke neraca lagi, kita pilih kode akun, titik koma, kemudian ke sheet neraca lajur lagi, baru kita ke neraca di bagian debit, baru kita tutup kurung, kita kurangin sama neraca yang di bagian kreditnya. Kita copy sampai A7. Ini baru kita kurangin sama yang kredit. Enter. Nah, ini kita bisa tarik ya. Kita copy sampai sini aja. Nah, untuk kewajiban dan ekuitas itu kita nggak debit dikurang kredit, tapi kredit dikurang debit. Jadi ini kita tukar. Ini kita jadiin J. Dan ini jadi I. Oke. Nah, ini kita untuk modal itu kita masukin dari yang udah kita hitung, yang udah modal akhir ya. Yang udah kita tambah dengan pref dan laba. Jadi kita bisa langsung sama dengan kita klik yang di sini. Nah, udah, baru kita totalin dari masing-masing akun. Sum. Kita jumlahin. Ya. Ini kita jumlahin juga.
Dan ini nah, untuk jumlah aktiva berarti segini ya. 181 kita boldin deh. Nah, terus ini kita mesti jumlahin jumlah kewajiban dengan ekuitasnya. Nah, the balance yaitu sebesar 181.375.000. Sekian jawaban ujian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.